virus corona ini membuat kita ter-PHK dan perusahaan kami terpaksa tutup. Termasuk aku yang jadi korbannya. Korban karena corona hingga aku kehilangan pekerjaan. Jadi tolong kalau ada lowongan-lowongan yang baru bisa tolong hubungi kami. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Prime Show with Ira Kusno. Dan malam ini seperti biasa saya ditemani oleh Ronald Surapraja. Ronald, apa kabar? Sehat-sehat kan? Sehat Mbak Ira, kabar baik alhamdulillah. Mbak Ira juga sehat kan? Alhamdulillah. Iya, dan kita yang ada di Jakarta ini Mbak Ira juga pemirsa, ini adalah hari ke-7 kita ada di dalam PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Iya, tapi bukan cuma Jakarta, karena sudah ada Bogor, Ya. Depok, Bekasi menerapkan PSBB. Betul. Ini masuk ke hari kedua. Hari kedua, Dan semoga saja nih masyarakat kita semua ini patuh akan PSBB ini karena juga bisa berarti membantu memutus penyebaran virus corona. Kasihan tenaga medis yang sudah kewalahan di rumah sakit. Sekali. Ya, tapi Mbak Ira, saya juga banyak dapat cerita dari teman, ada yang cerita langsung. Saya juga baca di media bahwa para pekerja yang ada di sektor formal maupun informal sekarang sudah terdampak COVID-19. Paling minimal adalah mengalami pemotongan gaji. Tapi ada juga yang dirumahkan bahkan sampai di PHK. Betul, kalau kita lihat dari data Kementerian Tenaga Kerja sampai tanggal 13 April, pekerja yang dirumahkan di PHK maupun pekerja informal terdampak sudah lebih dari 2 juta pekerja angkanya. Dan pekan lalu pemerintah telah membuka pendaftaran bagi para pencari kerja termasuk untuk pekerja yang terdampak COVID-19, di mana nantinya mereka ini akan dapat menerima kartu prakerja. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah terhubung dengan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia. Selamat malam Mbak Ida. Selamat malam Mbak Ira. Ya Mbak Ida, ini dari kurun waktu seminggu jumlah orang yang dirumahkan di PHK naik 2 kali lipat lebih. Dari 1,2 juta ini naik ke 2,8 juta. Artinya apakah pengusaha tidak mengindahkan alternatif solusi yang diberikan oleh pihak Kemenaker? Sebenarnya kalau dilihat dari data, mereka yang di PHK itu prosentasenya lebih kecil dengan mereka yang dirumahkan. Dirumahkan dengan dibayar separuh atau dirumahkan dengan tidak dibayar. Kalau prosentasenya ya sekitar yang di PHK itu 10-11%. Selebihnya mereka memang memilih merumahkan pekerjanya. Ada yang merumahkan dengan dibayar penuh, tetap dibayar sebagaimana dia bekerja. Ada yang dirumahkan dengan dibayar paruh dan ada yang dirumahkan dengan tidak dibayar. Ya, kalau kita lihat, ya Mbak Ida, kalau kita lihat saat ini kan virus corona tidak ada orang yang bisa memperkirakan sampai kapan ini akan bisa berhenti begitu. Dan menurut keterangan tertulis dari Kemenaker sendiri, ada upaya dari pemerintah, pengusaha dan juga para pekerja untuk mencari solusi. Sudahkah ada solusi yang ditawarkan ini untuk menghadapi kemungkinan gelombang PHK selanjutnya?
Ya, saya kira betul yang dikatakan Mbak Ira, pemerintah terus melakukan upaya-upaya bagaimana menekan agar PHK itu bisa benar-benar sebagai jalan terakhir. Kami terus melakukan pembinaan dan dialog sosial, baik dalam lingkup bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh di perusahaan maupun dalam tingkat tripartit. Jadi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dan buruh. Ini terus kita lakukan agar tidak terjadi benar-benar sekali lagi PHK sebagai pilihan terakhir. Nah, Beberapa hal yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman pengusaha, himbauan yang kita sampaikan kepada teman-teman pengusaha, alternatif yang bisa dilakukan misalnya melakukan efisiensi biaya produksi, kemudian mengurangi upah atau pekerja buruh di tingkat manajerial atau direksi, mengurangi waktu kerja, misalnya jam kerja, hari kerja, waktu kerja lembur. Kemudian merumahkan untuk sementara waktu pekerja atau buruh secara bergantian. Ini yang banyak dipilih, Mbak Ira. Mbak Ida. Kemudian menawarkan pensiun dini bagi pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat. Ya, kalaupun misalnya kita tidak tahu sekali lagi ini gelombang untuk wabah sampai kapan, jika PHK diambil sebagai langkah terakhir, bagaimana kira-kira pemerintah mengawasi perusahaan agar bisa tetap memberikan hak-hak karyawan atau pekerjanya? Iya, kami tentu saja melakukan koordinasi dengan teman-teman Dinas Ketenagakerjaan di provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terus kita lakukan, dialog-dialog sosial terus kita lakukan. Benar-benar jika memang benar-benar ini, terutama ini ya, dialog secara bipartit itu sangat dibutuhkan. Teman-teman pengusaha harus menjelaskan secara terbuka kondisi perusahaannya untuk disampaikan kepada teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Dan saya kira apa yang menjadi kebutuhan hidup teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh juga dipahami oleh teman-teman pengusaha. Jadi dalam kondisi yang semacam ini, Mbak Ira, nggak ada pilihan kecuali bagaimana bergandengan tangan perusahaan membuka kondisi secara terbuka ya kepada teman-teman. Ya, kalau tadi yang seperti Mbak Ida bilang, perusahaan kemudian membuka diri, tapi memang tidak mampu lagi memberikan pesangon. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap pekerja dari perusahaan-perusahaan semacam ini? Ini pesangon itu kan diberikan kalau pengusaha memilih untuk mem-PHK. Tapi kalau kondisi yang diambil oleh banyak teman-teman teman-teman pengusaha itu kan melakukan merumahkan dengan dibayar separuh atau tidak dibayar. Apabila perusahaan yang melakukan PHK tidak membayar pesangon, beberapa upaya yang bisa ditempuh oleh teman-teman pekerja atau buruh, sekali lagi penyelesaian secara bipartit. Penyelesaian secara mediasi melalui mediator di Disnaker provinsi dan kabupaten kota atau alternatif penyelesaian melalui konsiliator. Oke, Mbak Kemudian Ida. gugatan perselihan PHK pada Pengadilan Hubungan Industrial. Ini step-step yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Oke, Mbak Ida, kalau sekarang kan pemerintah salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan pemberian kartu prakerja ya. Padahal banyak pihak mengkritik mengatakan bahwa yang perlu saat ini bukan kemudian pelatihan, karena komponen terbesar dari prakerja itu, biaya prakerja itu adalah pelatihan. Apakah sebelum kemudian ini diketok palu oleh Pak Jokowi, Kemenaker tidak memberikan masukan bahwa sebenarnya saat ini yang dibutuhkan adalah uang tunai begitu untuk biaya hidup sehari-hari? Mbak, skema program kartu prakerja sebelum pandemi COVID-19 dengan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Kalau dulu biaya pelatihan itu lebih besar dan biaya insentif itu lebih kecil, sekarang dibalik, Mbak. Jadi biaya pelatihannya kecil,
insentif sebagai bentuk sosial safety net lebih besar. Mbak Ida, Jadi, komposisinya seperti apa ya? Karena kalau yang beredar kan justru 1 juta itu untuk biaya pelatihan, 600.000 itu adalah untuk biaya bantuan hidup, sementara ada 150.000 jika itu survei jika sudah melakukan pelatihan. Sebenarnya bagaimana komposisinya? 1 juta betul, 1 juta untuk biaya pelatihan, kemudian 600.000 per bulan selama 4 bulan. Kalau kita mulai bulan April, maka bulan April, Mei, Juni, Juli, mereka berhak mendapatkan insentif sebagai, tadi saya ulang, sebagai social safety net. Kemudian biaya untuk survei 150. Jadi tetap lebih besar untuk kepentingan insentif bagi teman-teman pekerja. Jadi 1 juta itu adalah untuk total pelatihan, 1 juta itu adalah untuk total keseluruhan. Iya, total pelatihan, dan kalau di total secara keseluruhan itu kan penerima manfaat ini menerima 3.550.000. 1 juta untuk pelatihannya, 600.000 kali 4 dan 150.000 untuk survei. Jadi tetap saja memang biaya insentifnya itu lebih besar daripada program Kartu Prakerja. Nah, kemudian jadi kan ini sudah berubah. Ya, Mbak Ida, ini kan sebenarnya sebelumnya. kalau program pelatihannya sebenarnya bukan diberikan menjadi berubah seperti sebelum COVID, ini juga diberikan kepada orang-orang yang sudah bekerja, sudah punya keahlian. Apakah ini tepat? Belum tentu kemudian mereka membutuhkan jenis-jenis pelatihan yang ditawarkan. Jadi kalau dulu memang direncanakan lebih banyak untuk memberikan pelatihan bagi teman-teman pencari kerja. Sekarang karena kondisi COVID ini, maka Kartu Prakerja ini lebih diarahkan kepada teman-teman yang ter-PHK, teman-teman yang dirumahkan, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Bagaimana dengan pelatihannya? Pelatihannya menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman penerima manfaat. Ada pilihan-pilihan dari yang ringan sampai yang membutuhkan pengetahuan yang lebih begitu ya? Yang lebih. Oke, Mbak Ida, jadi kalau setiap itu tergantung minggu dari pilihan-pilihan. Ya, setiap minggu ini kan akan ada 164.000 peserta yang diterima. Seleksinya untuk mereka seperti apa ya? Artinya kenapa 164.000 pertama ini masuk begitu dibanding jutaan orang yang sekarang katanya sudah mendaftarkan diri? Ya, program Kartu Prakerja ini akan diberikan kepada 5,6 juta Mbak Ira. 5,6 juta ini mereka sudah mendaftar kira-kira 5,9. Pelatihan per minggu dilakukan per minggu. Awalnya memang 164.000, sekarang dinaikkan menjadi 200.000 per minggu. Kemungkinan akan terus kita evaluasi, jika kapasitasnya bisa kita tingkatkan, maka bisa lebih dari 200.000 per minggunya. Mbak Ida, ini ada pertanyaan terakhir, kalau seandainya di awal-awal minggu mereka tidak lolos gitu ya, di dalam orang yang akan menerima kartu atau bantuan prakerja, boleh mendaftar lagi? Ya, pasti akan kalau 1 minggu ini mereka sudah masuk dalam data yang ada di PMU, maka minggu berikutnya dia akan mendapatkan kesempatan. Mbak Ira, program Kartu Prakerja ini dikoordinasikan oleh PMU, mereka yang secara teknis mengelola program Kartu Prakerja ini. Ya, Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja. Mbak Ida, terima kasih atas waktunya di Prime Show with Ira Kusno. Sama-sama Mbak Ira. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan mewawancarai pengusaha yang terus berjuang untuk bisa bertahan di tengah wabah pandemi COVID-19 maupun pekerja formal yang terpaksa sudah dirumahkan karena perusahaannya sudah tidak berproduksi lagi. Tetaplah bersama kami. Ini masker kayak gini lah. Ini perbandingan aja ya, ini masker medis nih. Video nggak mati yang ini. Masker gratis. Kekuatan tiupannya harus sama.